Saudara-saudara terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sering kali mendengar orang mengeluh karena menderita, karena kesusahan. Dan banyak sekali alasan yang bisa membuat kita susah, membuat kita sedih. Misalnya ketika kita tidak dipahami oleh orang yang kita cintai, kita sedih. Misalnya kita menghendaki sesuatu dan itu baik, tetapi ternyata gagal dipenuhi. Kita juga sedih. Ketika kita mengharapkan untuk bisa jalan-jalan misalnya, rekreasi, menemukan kegembiraan, tapi tidak bisa karena pandemi, kita juga sedih. Ada begitu banyak alasan yang membuat kita menjadi sedih. Tetapi dalam anjuran yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus dalam Gaudete et Exsultate, beliau mengutip tulisan dari Leon Bloy yang mengatakan bahwa dalam hidup ini hanya ada satu kesedihan saja, yaitu tidak menjadi suci. Yang lain tidak menyedihkan. Tapi kalau kita tidak menjadi suci, itu sebuah kesedihan yang luar biasa. Tapi Romo, bukankah menjadi suci itu susah? Jadi sedih terus dong kalau tidak mencapai kesucian. Justru itu, karena sebetulnya menjadi suci itu tidak susah. Tetapi kalau tidak sampai menjadi suci, kita tidak bahagia dan kita sedih. Merupakan kesedihan yang luar biasa. Menjadi suci itu sederhana sekali. Ketika seorang ibu memasak dengan penuh kasih untuk suami tercinta dan untuk anak-anaknya, itulah kesucian. Ketika anak-anaknya memprotes masakannya kurang enak, dan ibunya mengatakan, maaf ya nak, besok masakannya lebih enak lagi, ibu akan berusaha, itulah kesucian. Ketika dia berbelanja, ketemu temannya, lalu ngobrol dan mulai membicarakan orang lain, kemudian dia berhenti dan dia tidak mau ikut terlibat membicarakan keburukan orang lain. Itulah kesucian. Seorang bapak yang pergi bekerja di kantor, sungguh-sungguh bekerja supaya bisa bertanggung jawab, menghidupi dan membahagiakan istri dan anak-anaknya. Itulah kesucian. Ketika kemudian dia pulang dan diajak sama teman-temannya untuk ngobrol kongko-kongko, dan dia sungguh-sungguh lelah menginginkan hal itu, tetapi kemudian dia memutuskan, tidak, saya mau pulang saja supaya istri dan anak-anak saya merasa nyaman saya ada di rumah. Itulah kesucian. Ketika anak-anak berusaha belajar dengan rajin, menjadi anak yang baik, yang patuh kepada orang tua, berusaha mengembangkan kualitas pribadinya supaya lebih sabar, lebih cerdas, lebih baik, dan bisa membanggakan orang tua, itulah kesucian. Begitu sederhana, ada di sekitar kita. Maka sungguh merupakan kesedihan kalau kita tidak menjadi suci. Tuhan sendiri menciptakan kita dengan sangat unik, tidak ada satupun yang sama. Karena memang berharap bahwa masing-masing di antara kita mengembangkan kualitas pribadi kita sedemikian rupa, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi the best versions dari diri kita, versi terbaik dari kita. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Karena ada seorang bapak yang baik dengan versinya yang paling baik, yang sabar dan kemudian juga bekerja dengan sangat profesional, tentu dunia ini menjadi sangat indah. Ada seorang ibu yang sungguh-sungguh setia dan mengasihi keluarganya. Dan kemudian dia bisa memberikan yang terbaik kepada banyak orang. Tentu dunia ini menjadi lebih baik. Bayangkan kalau semua orang berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dan menjadi versi terbaiknya dari pribadi masing-masing yang diciptakan Tuhan secara unik itu. Maka dunia ini sungguh indah. Alam juga
akan sungguh ikut bersuka cita. Karena itu, dalam hidup ini sungguh hanya ada satu kesedihan saja, yaitu ketika kita tidak menjadi suci. Karena untuk itu kita diciptakan. Kita diciptakan supaya kita pelan-pelan menjadi versi terbaik kita. Dan itulah kesucian. Tuhan sendiri mengharapkan kita menjadi pribadi kita. Tidak membandingkan dengan orang lain, tetapi membandingkan diri kita sendiri kemarin dengan hari ini. Supaya makin hari makin baik, makin berkenan, makin bisa diandalkan. Dan bisa menjadi cahaya di dalam kegelapan. Tuhan sendiri mengatakan, jadilah engkau sempurna. Seperti Bapamu yang di surga, sempurna adanya. Kesempurnaan kita adalah ketika kita bisa berkembang menjadi versi terbaik kita masing-masing. Dan itu tidak ada akhirnya. Sampai kapanpun tidak ada pensiunnya. Dalam usia berapapun, dari dorongan hati kita yang terdalam, kita selalu ingin memberikan diri kita yang terbaik, mengungkapkan diri kita sepenuhnya, memberikan sehabis-habisnya, dan itulah diri kita tanpa sisa. Tuhan Yesus sendiri sudah memberi contoh, mengasihi sampai tidak merasa sakit lagi, yaitu ketika dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, supaya kita semua hidup dan mengerti bagaimana menjadi pribadi sepenuhnya, hidup sepenuhnya, memberikan diri sehabis-habisnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Kita semua dipanggil menuju kesucian. Dan kesucian itu ada di dalam diri kita, ada di sekitar kita. Begitu mudahnya kita wujudkan, yaitu ketika kita handle ourselves with care. Sungguh-sungguh hati-hati, sabar dan sayang kepada diri kita sendiri. Dan setiap hari mengembangkan diri kita. Meningkatkan kualitas pribadi kita. Makin baik, makin berkenan kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh sabar, tekun, mencintai diri kita. Supaya kita juga menjalankan perintah Yesus. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mari bersama dengan rahmat Tuhan, bersama dengan Tuhan yang selalu bersama kita, menuntun dan mengaruniakan kekuatan melalui rohnya yang dianugerahkan di dalam diri kita. Kita berusaha sedikit demi sedikit, menjadi pribadi-pribadi yang makin meningkat kualitasnya, melalui panggilan hidup kita masing-masing sehari-hari. Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan dengan sangat persis tentang kesucian. Kesucian sebetulnya sangat sederhana, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban sederhana kita setiap hari dengan penuh cinta. Kesucian adalah kewajiban sederhana yang kita jalankan setiap hari dan kita bisa. Mari kita bersukacita dan bersyukur. Jangan sampai kita dalam hidup ini hanya ada satu kesedihan dan kita mengalami kesedihan itu karena tidak menjadi suci. Tetapi mari juga kita memberikan sukacita kepada Allah yang mengharapkan kita menjadi kudus seperti Tuhan, kudus adanya. Tuhan memberkati.